Kenapa ini bisa miring seperti ini gerak dasarnya? Ini tidak saya miringkan atau tidak saya tekuk dengan kawat, tapi oke teman-teman, sebelum dilanjut, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dan jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana pembentukan tahapan pada bahan C. Oke teman-teman, kita simak seterusnya. Seng simbur, persiapan bahan small. Nah, ini masih ngelos teman-teman, masih ngelos. Nah, oke teman-teman, kali ini kita bahas bahan bonsai seng simbur. Jadi pada dasarnya setiap pohon juga sama saja teman-teman proses tahapan. Nah, seperti ini contohnya, seperti ini sudah terseleksi. Kita biarkan kiri kanan dan background dan as batang utamanya. Jadi bagaimana bisa membentuk sebuah batang yang ngepen atau tahapan batang ini agar bisa ngepen itu kita cutting teman-teman. Nah, yang penting kalau kita mau membuat di bawah 30 cm atau 30 cm ke bawah, kita kira-kira saja teman-teman nanti. Yang penting bagaimana kita melihat pohon ini lebih enak untuk kita lihat. Nah, bagaimana pohon ini bisa tampak enak untuk dilihat. Jadi apapun gaya atau model yang teman-teman buat, itu intinya bisa terbentuk tahapan yang ideal. Ngepen atau bahasa biasanya itu dari besar mengecil dan mengecil ke ujung, baik itu ukuran batang maupun cabangnya. Nah, inilah tahapan teman-teman. Jadi tahapannya seperti ini. Dulu ini lurus teman-teman, lurus. Kenapa ini bisa miring seperti ini gerak dasarnya? Ini tidak saya miringkan atau tidak saya tekuk dengan kawat, tapi akibat dari cutting atau pemotongan. Nah, ini buktinya, ini masih ada bekas yang belum tertutup. Nah, ini dulunya lurus, saya potong, dan ada cabang atau ada tunas baru yang tumbuh mengarah ke sini. Nah, itulah yang saya manfaatkan, saya biarkan ngelos. Setelah besarnya mendekati besar batang bawah ini saya potong kembali, dan ada tumbuh tunas baru dan saya los kembali juga teman-teman. Nah, ini masih besarnya nih, masih seperti ini besarnya sekarang. Jadi ini belum saya potong karena besarnya masih belum mendekati besar yang bawah ini. Nah, inilah proses terbentuknya batang bonsai yang ngepen teman-teman. Dan terbentuk gerak dasar yang meliuk ini juga akibat dari potongan ini. Selanjutnya, setelah ini nanti besar, agar ini terbentuk gerak dasar lagi atau liukan ke arah sini, kita manfaatkan tunas yang ada ini teman-teman. Nah, ini tidak saya pelintir juga karena ini sudah mengarah dengan sendirinya, mengarahkan batangnya dengan sendirinya ke arah sini. Nah, ini kita potong besok di sini teman-teman, kita potong di sini, ini otomatis sudah terbentuk gerak dasar lagi. Nah, seperti ini sampai nanti ke atas. Jadi tidak perlu kita tekuk-tekuk juga bisa meliuk seperti ini. Nah, setelah 1 2 3 kali pemotongan,
Ya, terserah teman-teman, kalau nanti kan semakin ujung semakin mengecil, kita mau tekuk kawat itu tidak masalah juga. Dan seperti ini tahapan cabang. Ini sudah 2 kali pemotongan teman-teman. Ini dulu bekas potongan, ini masih ada, belum menutup sempurna. Tumbuh lagi cabangnya, itu saya biarkan ngelos lagi, saya potong. Nah ini masih ada juga bekasnya, dan manfaatkan lagi tunas baru. Nah jadi terbentuk tahapan cabang yang semakin ke ujung semakin mengecil dengan postur yang ideal dengan besar batang pohonnya. Dan ini kenapa masih belum terpotong, ini karena tumbuhnya lebih telat ya, lebih telat teman-teman. Pertumbuhannya ini sama backgroundnya ini lebih telat. Setelah ini dipotong, ini keluar tunas yang baru ini teman-teman, baru keluar ini. Tadinya ini kosong bawah belakang kosong, samping ini kosong, hanya ada yang satu ini cabang yang ini. Nah jadi setelah dipotong ini barulah tumbuh tunas baru ini. Nah begitupun seterusnya, bagaimana cabang ini nanti bisa tumbuh tunas di sekitar bawah cabang ini adalah kita tunggu dulu besarnya ideal nanti teman-teman, seimbang dengan yang lain. Ini kita cutting itu nanti otomatis keluar tunas cabang yang baru. Nah inilah yang kita gunakan, kita los nanti teman-teman untuk terbentuk liukan selanjutnya. Nah jadi misalnya ini arahnya nanti ke sini, kita potong sini, tumbuh tunas di sini. Ini ada ini teman-teman, kalau kita lihat di setiap tempat tumbuh daunnya inilah titik mata tunasnya. Di situ biasanya tumbuh cabang. Nah jadi seperti itu teman-teman, tanpa kita liukan untuk sementara membuat tahapan dasar. Dan setelah 2-3 kali pemotongan ini baru kita bisa mengarahkan dengan kawat untuk arah anak cabang sampai nanti perantingan teman-teman. Itu bisa kita lanjut dengan pengawatan. Jadi teknik cutting ini tujuannya adalah untuk mendapatkan kematangan bahan bonsai atau kematangan kerangka dari pohon bonsai itu tersendiri teman-teman. Jadi tidak serta-merta langsung bagus seperti itu, tapi mereka menjalani proses yang cukup panjang, berpuluh-puluh tahun, kadang-kadang teman-teman sampai berpuluh-puluhan tahun, 20-30 tahun mereka berproses sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah seperti ini. Untuk yang ukuran small sekecil ini, small seperti ini teman-teman, ini juga sangat membutuhkan waktu yang tidak sedikit dengan proses cutting ini, karena untuk mendapatkan tadi bahan bonsai yang benar-benar matang ideal. Jadi teman-teman harus bersabar jika ingin mempunyai bahan-bahan bonsai, atau jika ingin mempunyai bonsai nantinya yang bagus. Jalani tahapannya sedikit-sedikit, nanti otomatis sampai terbentuk keperantingan juga teman-teman. Sekian dulu kegiatan kita hari ini untuk diskusi, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.